sanksi politik. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Urusi rakyat, kenyangkan dulu rakyatnya, baru pemimpinnya kenyang. Jangan pemimpinnya kenyang duluan, rakyatnya kenyang belakangan. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan orang Yahudi nanti bakal datang Nabi akhir zaman. Kalau tuh Nabi datang, kami bakal beriman sama dia. Kami akan perang lawan kalian, dengan dia kami akan ikut. Begitu diperhatiin sama orang-orang Aus dan Khazraj, nih ciri-cirinya mirip nih yang disebutin orang-orang Yahudi. Cuman bedanya orang-orang Yahudinya tambeng, tahu tambeng? Giliran nabinya datang dia kagak mau ikut, lantaran bukan dari kelompoknya, saudara. Sombong luar biasa. Tapi mereka Aus dan Khazraj melihat, oh ini dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah musim haji di Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah, mereka balik ke kota Madinah, dakwah di kota Madinah. Akhirnya di kota Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu, yang terakhir Gus Wafi yang telah menyampaikan tentang pentingnya sanad. Juga kepada yang saya hormati Bapak Haji Nuri selaku pendiri, sekali lagi selaku pendiri Forum Ulama dan Habaib Jakarta ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita berbicara soal maulid tidak terlepas dari sejarah perjuangan beliau. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu, agar petunjuk dan agama yang benar diperlihatkan, ditampakkan, dikampanyekan, diperlihatkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, agar mereka mendapat perbandingan dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan agama ini. Inilah kewajiban ulama, memperlihatkan, menampakkan peradaban-peradaban yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru, itu selalu saya tekankan. Nabi Muhammad datang menyempurnakan, Nabi Muhammad datang menyelesaikan, Nabi Muhammad datang finishing terhadap pembangunan Islam yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai penutup terakhir, penyempurna. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah memproklamirkan kepada seluruh dunia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Quran 30 juz. Tadi Sayyid Akil sudah menjelaskan panjang lebar bahwa Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dan ternyata sampai saat ini
masih tetap sebagai mukjizat untuk melawan ilmuwan-ilmuwan di abad modern ini. Inilah Al-Quran. Kita perlihatkan Islam itu membawa peradaban. Rasulullah datang merubah satu peradaban manusia, peradaban di dalam rumah tangga, peradaban di dalam ekonomi. Kita jelaskan bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga. Kita jelaskan bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, bagaimana peradaban Islam di dalam pergaulan internasional yang pluralistik. Semuanya Al-Quran memberikan ajaran tentang peradaban, termasuk peradaban di dalam politik. Ini yang jarang ulama mau berbicara. Sekarang saya mengambil tema peradaban politik di dalam Islam. Kita tampakkan supaya mereka tahu politik Islam itu kayak apa gitu loh, supaya jadi perbandingan dengan politik-politik internasional. Kalau perlu diadu dengan tata negara internasional, dengan tata negara yang dibawa oleh Rasulullah, kita adakan perdebatan. Ini kewajiban kita menampakkan peradaban Islam ini. Saya ambil peradaban Islam dalam ilmu politik yang jarang dibicarakan oleh para ulama. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dengan perjalanan waktu Rasulullah dapat mendirikan namanya Daulah Madinah. Rasulullah tidak menyebut nama, tidak menyebut bentuk daripada negara itu, hanya dikatakan negara Madinah. Beliau tidak mengatakan kerajaan Madinah, beliau tidak mengatakan Khalifah Madinah, beliau tidak mengatakan Republik Madinah, dia tidak mengatakan kayak Brunei Sultan Madinah, tidak kesultanan, tidak kerajaan, tidak khilafah, dan tidak republik. Apa hikmahnya politik Islam ini? Islam sesuai dengan segala tempat dan segala negara dan segala waktu. Islam sesuai dengan Saudi Arabia yang dia kerajaan. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Sesuai dengan kerajaan. Islam sesuai dengan khilafah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesuai dengan kesultanan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sesuai dengan republik. Wa amruhum syura bainahum. Pemerintahan di tangan rakyat. Ini lenturnya Islam. Coba carikan politik yang lebih indah dari Islam. Bentuk negara bagi Islam tidak perlu. Yang perlu isinya. Gelas tidak perlu bentuknya. Mau bentuk gelas berkaki, mau bentuk gelas segi empat, mau bentuk gelas bola, tidak ada urusan bentuk gelas. Yang penting isinya gelas itu. Mau kerajaan, yang penting isinya. Berapa banyaknya kerajaan, tapi lebih republik dari republik. Contohnya kerajaan Inggris, contohnya kerajaan Belanda, contoh kerajaan Jepang. Mereka semua kerajaan. Berapa banyaknya republik yang presidennya lebih kejam daripada raja. Contohnya Idi Amin di Afrika, lebih kejam daripada raja. Bentuk negara tidak penting. Ini politik Islam. Yang penting isinya negara ini. Apa isinya negara ini? Laksanakan perintah Allah. Baik kerajaan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Republik, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kesultanan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Khilafah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Inilah yang penting dalam Islam. Bentuk tidak penting, yang penting isinya.
Yang penting yang kedua sifat pemimpinnya. Mau raja ke, mau apa ke, yang penting sifat pemimpinnya. Pemimpinnya sidik, raja-raja sidik, raja-raja amanah, raja-raja tabligh, raja-raja fatodah. Mau khilafah, khilafahnya khilafah sidik, khilafah amanah, khilafah tabligh, khilafah apa? Fatodah. Mau jadi republik presiden, presidennya presiden sidik, presiden amanah, presiden tabligh, presiden cerdas, fatodah. Mau kesultanan persilakan, mau sultan apa persilakan. Yang penting sultannya sidik, amanah, tabligh, fatodah. Ini negara. Dalam politik Islam saya tawarkan secara internasional, bukan hanya untuk umat Islam. Ini berlaku untuk semua negara, baik muslim atau tidak muslim. Persilakan, ini tata negara Islam, wajib kita perlihatkan. Kemudian setelah bentuknya tidak penting, yang penting isinya. Yang kedua sifat pemimpinnya. Yang ketiga tujuannya bernegara. Menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah, apa tujuan kita bernegara? Tujuan kita bernegara, pertama siyasatuddin, yang kedua siyasatud dunya. Pertama siyasatuddin, negara untuk menjaga agama. Agama supaya dijaga oleh negara, karena agama menentukan moral bangsa. Hancurnya agama, hancurlah moral bangsa ini. Ini sekarang yang sedang digarap untuk menghancurkan moral bangsa ini. Pesantren-pesantren diserang, yang di situ ditanamkan moral akhlak. Maka agama, pemerintah wajib menjaga agama sampai agama ini hancur, jangan agama pecah belah. Alhamdulillah kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib menjaga agama. Jangan sampai agama ini dirusak. Rusaknya agama, rusaklah akhlak bangsa ini. Rusaknya agama, hancur akhlak bangsa ini. Maka jaga agama ini untuk menjaga moral bangsa. Ini tujuan beragama, bernegara. Yang kedua kita tujuan bernegara apa? Siyasatud dunya, untuk mengatur kehidupan di dunia supaya rakyatnya sejahtera, makan cukup, pangan cukup, sandang cukup, rumah ada, keadaan damai, tidak ada rasa takut dalam negara, baru negara itu berhasil. Kalau masih ada rakyat takut naik sepeda motor dari kampung ke kampung jam 2 malam, berarti pemerintah belum berhasil dalam keamanan. Belum berhasil. Kalau rakyat sudah aman naik sepeda motor dari desa ke desa jam 2 malam, tidak ada rasa takut, aman, pemerintah berhasil. Kalau masih ada rakyat yang mati kelaparan, pemerintah belum berhasil. Kalau masih ada rakyat yang telanjang, pemerintah belum berhasil. Ini siasat dunia yang wajib dipelihara. Ini kewajiban negara. Ini politik Islam. Saya sekarang terang-terangan mau menawarkan politik Islam ini, karena banyak yang tidak mau bicara soal politik Islam ini. Padahal politik yang paling indah, yang paling bagus, paling demokrasi. Inilah politik Islam. Di dalam politik Islam kita semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Polisi bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Dari Quran. Quran memberikan petunjuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya singkat pidato saya ini untuk
intinya saja. Untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur berlaku untuk semua negara, bukan hanya untuk Islam saja, berlaku secara internasional untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang pertama, musyawarah. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul, masih Allah perintahkan, ya Muhammad wasawirhum fil amri. Hai Muhammad, musyawarah kau. Ini nabi, ini rasul, apalagi pemimpin negara yang bukan nabi dan yang bukan rasul. Mimbabil aula musyawarah. Presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Ini dasar negara. Jangan ada keputusan pribadi, keputusan pribadi raja, keputusan pribadi sultan, keputusan pribadi presiden. Itu membuka pintu kepada pemerintahan otoriter dan diktator. Dan ini terbukti. Adanya Kepres, adanya Perpu, ini yang menuju arahnya ke otoriter. Contoh Bung Karno, contoh Soeharto. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi presiden yang sidik, amanah, tabligh, fatodah. Ini saudara-saudara, musyawarah inti berlaku untuk semua negara, bukan hanya untuk Islam saja. Ini Al-Quran, petunjuk manusia, petunjuk kepada manusia. Yang kedua, kalau ingin negara ini sejahtera, adil, makmur, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan mengangkat jabatan karena balas jasa, dolem. Jangan memberikan jabatan kepada seorang karena balas jasa kalau tidak ahlinya. Ini perbuatan dolem. Mengangkat pejabat karena keluarga, dolem. Mengangkat keluarga, mengangkat karena senang, dolem. Quran menyatakan, angkatlah pejabat ini yang profesional. Bagaimana politik Islam? Tegas. Mereka mau makai persilakan, tidak mau makai persilakan. Bagi syukuran makmun, wa ma alaina illal balaul mubin. Saya cuma menyampaikan, tidak ada hak untuk menyaksa, untuk memaksa pemerintah memakai politik Islam. Saya cuma menyampaikan ini politik Islam yang begitu indah. Tolong adu dengan politik-politik yang lain. Sedangkan datangkan tata negara dari Amerika, datangkan tata negara dari Eropa. Saya datangkan tata negara dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus takut? Ini saudara, mengangkat pejabat jangan sembarangan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, DPR. Jangan sembarangan. Pilih mereka yang ahli. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian dalam hadis politik Rasulullah bersabda, idza du'iyatil amanatu fantadidisa. Apabila kepercayaan sudah hilang dalam satu bangsa, pemerintah curiga sama rakyatnya, rakyat curiga sama pemerintahnya, menteri dengan menteri saling curiga mencurigai, hancur negara ini. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Subhanallah, subhanallah. Semua membeli hafal hadis ini. Idza wusidal amru ila wali ahlihi fantadidisa. Apabila urusan diserahkan bukan ahlinya, hancur. Menteri perdagangan yang profesional dalam soal perdagangan, menteri pertahanan yang profesional dalam soal pertahanan, menteri perindustrian yang profesional soal industri. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah, hancur negara ini. Mengapa saya tegas? Tidak usah curiga saudara kepada saya.
Nanti dikira saya ingin jadi bupati, sudah ketuaan. Ingin jadi DPR, sudah ketuaan. Mau jadi gubernur, sudah ketuaan. Umur saya sudah 87 tahun. Gak usah curiga. Saya hanya ingin meninggalkan dunia ini. Tidak ada kebatilan di permukaan bumi ini. Saya akan menyampaikan kebenaran sebelum saya masuk liang kubur. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Saya selalu berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umri ma'asihati wal afiyah ma dumtu nafi'an lidinika, ma dumtu nafi'an lidinika, ma dumtu nafi'an lidinika, wa illa fal amru biyadikal khair. Ini yang saya maksud. Yang ketiga, kalau ingin negara ini subur, makmur, adil, aman, sentosa. Yang ketiga, amanah Al-Quran. Wa idha hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau kau tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Hancur negara ini. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh Quraisy bingung. Ini anaknya orang besar, anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada hukuman selain potong tangan? Ini yang mencuri anaknya orang besar. Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, dia lindungi, dia simpen di hotel-hotel supaya tidak terjangkau oleh polisi, disembunyikan. Kalau tidak dibiarkan, wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam. Pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah hancurnya negara. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung, mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri. Hancurnya negara karena ketidakadilan Islam. Ini politik Islam. Mengapa kita tidak berani menampakkan suatu yang baik? Tidak berani kita menampakkan. Kita tampakkan yang baik ini. Soal pemerintah mau memakai, alhamdulillah. Tidak mau memakai, tidak ada urusan dengan saya. Urusan saya, wa ma alaina illal balaul mubin. Yang terakhir, kalau ingin kita sejahtera, Al-Quran memberikan petunjuk. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ini intinya. Barang siapa yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih kursi, dikasih jabatan, dikasih tempat, kalau dia muslim, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Kalau tidak muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, semua pejabat amar ma'ruf nahi mungkar. Baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau pihak pemerintahnya, pejabatnya ikut menjual narkoba, ikut membikin pelacuran, ingin membikin penjudian, hancurlah negara ini. Subhanallah, subhanallah, indahnya politik Islam ini. Ya, saya singkat, ya, panjang kalau bicara politik ini. Cuman saya singkat poin-poinnya saja. Sanksi politik. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi.
hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Urusi rakyat, kenyangkan dulu rakyatnya, baru pemimpinnya kenyang. Jangan pemimpinnya kenyang duluan, rakyatnya kenyang belakangan. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah ada rezeki, ada hadiah, kasih fakir miskin dulu, dia ngambil sisanya dari ahlus sofah. Ini akhlak Rasulullah. Pemimpinnya belakangan, sejahterakan dulu rakyat. Kalau rakyat yang sudah sejahtera, baru pemimpin-pemimpin memikirkan kesejahteraan pribadinya. Sebelum rakyatnya sejahtera, pemimpin-pemimpin, kau jangan memimpin kemewahan dengan duit rakyat. Ini wasiat saya sampaikan, karena saya mau mati. Mudah-mudahan. Ini saya sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Pemimpin-pemimpin dan pejabat pemerintah, jangan kau enak-enakan bergelimang dalam kemewahan duit rakyat. Kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab di padang mahsyar. Man yas'ailahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasul li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang kau jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Man waliya min amri ummati fasaqalim fasbuk alaih. Barang siapa yang megang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka nanti pejabat-pejabat semacam itu akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Amin. Amin. Lah ini saudara-saudara, politik Islam masih banyak kalau saya uraikan tentang keuangan negara, dari mana keuangan negara, bagaimana membaginya keuangan negara. Saya baca khusus politik Islam ini karena kiai-kiai tidak mau baca politik, takut ditangkap. Persilakan tangkap, tidak ada urusan. Saya hanya menyampaikan, bukan memaksa, hanya menyampaikan ini politik Islam, berlaku untuk semua negara, tidak hanya untuk Muslim saja, berlaku untuk semua negara manapun saja. Kalau ini politik Islam dilaksanakan, negara, bagaimana hukumnya mendirikan negara? Ijma ulama, mendirikan negara hukumnya wajib kifayah. Mendirikan negara wajib kifayah. Apa yang disebut negara? Kita harus tahu, negara itu 4 unsur. Pertama, adanya teritorial. Indonesia punya dari Sabang sampai Merauke. Rasulullah punya Madinah dan kota dan sekitarnya, memenuhi syarat. Negara Madinah memenuhi syarat secara hukum internasional. Yang kedua, adanya penduduk. Indonesia penduduknya banyak. Suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis dan seterusnya, suku Melayu. Yang ketiga, adanya pemimpin yang namanya raja, presiden, sultan, khalifah. Persilakan mau apa saja bentuk negaranya, yang penting isi negaranya dan sifat pemimpinnya. Itu yang terpenting, sifat pemimpin. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian ada hukum yang dipakai. Kalau tidak ada undang-undang, kayak Indonesia ketika merdeka tahun 45 tidak punya undang-undang, maka belum semua negara mengakui. Yang mengakui hanya negara-negara Timur Tengah, khususnya Mesir. Yang lain belum mengakui, sehingga Bung Karno mengadakan sidang darurat, mengadakan Undang-Undang Dasar. Sementara Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang menjadi abadi dengan adanya undang-undang yang dipakai salah satu negara, negara Madinah, pemimpinnya ada, rakyatnya ada, teritorialnya ada, hukum yang dipakai Al-Quran, memenuhi syarat sebagai satu negara menurut hukum internasional. Inilah saudara, ya, karena masih ada, sudah kelewat ini, kelewat waktu. Ya masih ada Habib Hanif. Ya kalau bicara politik,
nanti dalam pengajian bulanan saya uraikan panjang lebar soal politik ini. Saya bertanggung jawab, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Saya komentari soal sanad. Ya. Begini, nggak usah sulit-sulit. Kalau ngikutin saya, soal sanad, kalau ada berita 500 tahun yang lalu atau 100 atau 1000 tahun yang lalu ada berita, kita percaya atau tidak percaya, lihat sanad. Rawahu siapa? Rawahunya yang penting. Kita berkata innamal a'malu binniyat, hadis Rasulullah. Mengapa percaya Habib? Karena yang meriwayatkan bernama Imam Bukhari, yang meriwayatkan bernama Imam Muslim, yang meriwayatkan bernama Imam Abu Daud, yang tidak disangsikan keilmuannya, tidak disangsikan lagi akhlaknya. Kita lalu percaya, tergantung pada pembawa berita. Yang membawa berita tentang Ba'alawi, Duriyatul Rasul, pertama rawahu Mufti Mesir Ali Jum'ah, rawahu Syekh Ramadan Al-Buti Syria, rawahu Imam Murtado Az-Zabidi pensarah kitab Ihya Ulumuddin, rawahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Mufti Syafi'i. Masih banyak lagi, rawahu Sayyid Muhammad Maliki, rawahu Kiai Yasin Padang, rawahu Kiai Khotib Termas, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat, rawahu Kiai Hasyim Asy'ari, rawahu Kiai Khalil Bangkalan. Sekarang yang meriwayatkan bahwa Nabi Al-Alawi bukan Duriyat Rasul, rawahu wahid, rawahu Imad, yang lain cuman pengikut itu, rawahunya cuman satu. Lah ini dari segi sanad sajalah, nggak usah susah-susah. Saya katakan, saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya sama Syekh Nawawi Banten. Saya percaya sama Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Mufti Mesir Ali Jum'ah. Saya percaya kepada Imad, tapi saya lebih percaya kepada Imam Haytami dan lain-lainnya yang saya sebut tadi. Ini cukup menerima ilmu itu lihat sanadnya. Jangan punya ilmu tidak punya sanad. Maka saya pernah nyuruh anak saya cari sanad guru saya situ gini, cari sanadnya, cari sanadnya Pondok Modern Gontor Ponorogo ke Imam Zarkasi, cari sanadnya, ketemu semua sanadnya bersambung. Maka kalau riwayat itu maktu, kalau Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i qala al-Imam Syafi'i sami'tu Rasulullah SAW, bohong, bohong. Imam Ghazali berkata qala al-Imam Ghazali ra'aitu Rasulullah SAW, bohong. Riwayat itu ada kaitannya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak langsung dari Rasulullah. Imam Syafi'i dari gurunya, termasuk Imam Abu Laith, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat. Sahabat baru boleh berkata sami'tu. Hanya sahabat yang boleh berkata sami'tu, boleh berkata ra'aitu. Selain sahabat bohong. Ini namanya sanad. Nah, ini memperkuat Gus Wafi tadi dan memperkuat juga Said Akil. Saya takkiti, saya garis bawahi bahwa saat kita percaya pada berita tergantung sanadnya, siapa yang membawa berita itu. Nah, banding si A si B, tentu kita percaya Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka apa yang dikatakan Imam Muslim, sami'na wa ata'na, kita ikuti dari segi sanadnya, yang tidak mungkin dia bohong.
Dia tahu hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Inilah barangkali masih ada Habib Hanif. Saya sudahlah tambah waktu ya sampai jam 12. Ya, karena yang diminta ngatur waktu itu saya. Jadi saya punya hak veto. Saya veto. Boleh ditambah. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakumullah khair. Masyaallah. Allah yatikumul afiyah. Masih semangat, kurang kompak, masih semangat. Kalau begitu angkat tangannya, takbir, sallu ala nabi. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita ucapkan kepada guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun yang begitu luar biasa menjelaskan ilmu pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat. Allah jadikan ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita. Di antaranya Fadilatul Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, juga Dr. Al-Habib Muhammad Hani bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, serta yang lainnya yang mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau semua tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, tadi sudah diberikan hak veto oleh guru kita bahwa acara ini bisa diperpanjang sampai jam 12 siang. Maka kita dengarkan mau'izatul hasanah yang berikutnya yang kita mohonkan kepada guru kita Fadilatul Mukarram Dr. Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Padanya dipersilakan. Uzkurus salat 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Ketua Majelis Tinggi DPP Fuhab Syekhun Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang sudah begitu luar biasa. Juga tidak lupa guru kita bersama Syekhina Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Agil Hussein Al-Munawwar yang juga tadi telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Lutfi Zawawi Ketua Umum Fuhab, ada orang tua kita juga Haji Nuri, tidak lupa Gus Wafi, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Juga di sini bersama saya ada Wakil Ketua Umum DPP FPI Habib Idrus Al-Habsyi dan Habib Ahmad bin Mahdhar, semua tidak saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir secara langsung atau menyaksikan melalui streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, tadi kita sudah dengar nasihat dari guru kita. Sebetulnya idza hadaral ma batala tayammum. Kalau udah ada air nggak usah pakai tayamum debu lagi, kagak sah saudara. Ini bukan lagi ma idza hadaral miyah,
Mia, bukan lagi satu, Prof. Agil Munawar, guru kita, Prof. Syukron Ma'mun, Gus Wafi. Tapi ala kulli hal, kadang-kadang ya walaupun ada air tetap bisa pakai hajarul istinja. Nah, jadi saya jadi hajarul istinja aja, litakmil, untuk menyempurnakan, saudara. Ahiba'il kiram, kita tadi sudah sama-sama dengar pemaparan yang begitu indah dari guru kita Kiai Syukron Ma'mun. Bagaimana politiknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara spirit yang dibawa oleh Rasulullah adalah spirit persatuan, saudara. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini adalah An-Nabiyul Muwahhid, Nabi pemersatu. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh aja dah. Ini siang hari ini yang hadir, yang orang Betawi ada apa kagak? Yang orang Jawa ada, yang orang Sunda ada, yang dari Sumatera ada, yang Arab ada. Gue nunjuk diri gue sendiri, saudara. Arab jadi gado-gado campur sama Betawi, karena nenek saya orang Robolong asli. Ini kita semua beda-beda suku, beda-beda bahasa, kita satu berkumpul, yang mengumpulkan kita adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Muwahhid, Nabi pemersatu. Saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Allah peringatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa ya Allah ya Rabb? Idh kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuh-musuhan. Kapan bermusuh-musuhan? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan dulu di masa jahiliyah itu banyak sekali permusuhan-permusuhan yang didasari atas dasar sentimen kesukuan, fanatisme kelompok dan lain sebagainya. Sampai-sampai itu disebutkan ada kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua kabilah besar di Al-Madinatul Munawwarah. Itu musuhan Aus dan Khazraj, kurang lebih para ahli-ahli tarikh menyebutkan 140 tahun lebih perang gak selesai-selesai, saudara. Bayangin 140 tahun lebih perang gak selesai-selesai. Itu 140 tahun, bentar apa lama itu? Saya doain orang yang di sini mudah-mudahan umurnya 140 tahun lebih. Aminnya juga segen, saudara. Saking lamanya 140 tahun lebih perang kagak rapi-rapi, saudara. Gara-gara urusan sentimen kesukuan, kadang-kadang hal-hal kecil aja, percikan-percikan api kecil, gara-gara dibalut dengan sentimen-sentimen kesukuan, isu-isu rasisme, besar lagi, perang lagi, ribut lagi, saudara. 140 tahun lebih nggak rapi-rapi, saudara. Tapi Anda tahu kenapa mereka bisa berdamai pada akhirnya? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saudara, di akhir-akhir fase Makkah, ketika itu ada yang namanya Bai'atul Aqabah al-Ula wa Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, singkat saja, Nabi kalau lagi musim haji, itu orang-orang Arab dari zaman jahiliyah musim haji mereka datang ke Masyairul Haram. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa berangkat haji insyaallah. Cuman bedanya setelah datang Rasulullah baru yang namanya masyair itu betul-betul diluruskan sesuai dengan nilai-nilai tauhid, saudara. Tapi di masa jahiliyah pun orang Arab datang musim haji. Nah, kedatangan orang-orang Arab di musim haji itu dimanfaatkan betul sama Rasulullah SAW buat dakwah. Bertahun-tahun, saudara, ketika fase Mekah itu kalau musim haji Nabi masuk ke kemah-kemahnya kabilah-kabilah Arab, diajak untuk bertauhid sama Rasulullah. Jadi Nabi dakwanya jemput bola, saudara. Kalau kita sekarang udah tinggal enaknya doang, udah tinggal diundang, dapat besek lagi pulangnya, saudara. Udah gitu masih mau ngeluh, kadang-kadang malu sama Rasulullah SAW. Rasulullah dakwanya jemput bola. Sayyidul awwalin wal akhirin, Imamul ghurril muhajjalin. Datang ke kemah-kemah, saudara, diajak bertauhid sama Rasulullah SAW. Setiap Nabi masuk ke satu kemah, di belakangnya Abu Lahab sama Abu Jahal udah ngintilin, saudara. Ini yang hadir tahu ngintilin kagak? Kalau yang tahu berarti asli Betawi itu. Udah ngintilin. Setiap Nabi keluar dari satu kemah, Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan masuk. Jangan percaya tuh Muhammad tukang bohong, pendusta, penyihir itu. Jangan percaya. Diprovokasi, saudara. Bertahun-tahun
Nabi masuk ke kemah-kemah, nggak ada satupun saat itu yang ikut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Sampai 2 tahun sebelum Nabi hijrah, ada yang namanya Baitul Aqabah, Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Ada sekelompok orang dari kota Madinah, saudara. Mereka, Nabi masuk ke kemah mereka, mereka dengar dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka dengar dakwahnya Rasulullah, mereka teringat orang-orang Yahudi di Madinah, sekutu-sekutunya Aus dan Khazraj yang selalu bawa-bawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan orang Yahudi nanti bakal datang Nabi akhir zaman. Kalau tuh Nabi datang, kami bakal beriman sama dia. Kami akan perang lawan kalian, dengan dia kami akan ikut. Begitu diperhatiin sama orang-orang Aus dan Khazraj, nih ciri-cirinya mirip nih yang disebutin orang-orang Yahudi. Cuman bedanya orang-orang Yahudinya tambeng, tahu tambeng? Giliran nabinya datang dia kagak mau ikut, lantaran bukan dari kelompoknya, saudara. Sombong luar biasa. Tapi mereka Aus dan Khazraj melihat, oh ini dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah musim haji di Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah, mereka balik ke kota Madinah, dakwah di kota Madinah. Akhirnya di kota Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Makanya begitu Nabi sampai ke Madinah udah disambut, Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru ma da'a li kami, pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran kurang kompak, Al-Quran pedoman petunjuk satukan. Angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Semuanya sekali lagi, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga persatuan. Siap jaga NKRI. Siap jaga para kiai. Siap jaga para habaib. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua angkat tangannya yang keras, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, habaib dan kiai, ormas Islam, majelis taklim dan pesantren, umat Islam, Indonesia, Indonesia, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, saya ingin mengundang semua yang hadir, wabil khusus para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, insyaallah, dan semua umat Islam dimanapun anda berada, insyaallah pada hari Selasa malam Rebu 2 Desember 2025 kita akan adakan reuni akbar Mujahid 212 di mana Beb? Insyaallah di Silang Monas seperti biasa, saudara. Cuman biasanya subuh kita bikin, kali ini enggak, kali ini kita bikin maghrib berjamaah, saudara. Karena kebetulan hari kerja, banyak yang kerja, banyak yang sekolah, kita buat maghrib berjamaah, istighosah kubro, kemudian isya berjamaah, kita sholawatan sama-sama semuanya. Setelah itu ditutup tausiah-tausiah, diantaranya dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan oleh para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru lainnya, insya
Pokoknya diundang buat semuanya, muslimin, muslimat, khususnya para kiai, para alim ulama. Kehadiran antum semua adalah kehormatan buat kami, karena ini adalah acara kita bersama untuk menunjukkan persatuan dan memancing daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siap hadir? Siap siarkan? Takbir. Ini saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kata, mohon maaf kelancangan saya berbicara di depan guru-guru kami, saudara. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.